segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku Dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau hiburkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kaulah benteng hidupku. kami berjalan bersama ya Tuhan. Kami perlukan Jesus, Kau Terima kasih Oh, Tuhan. Jesus, Jesus. Kami tinggikan. Oh, Kau Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Hidup kami hanya memuji dan menyembah-Mu.
sungguhlah mempesona diriku. Tuhan Kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sungguh kasih-Mu ya Tuhan, Tuhan kasih-Mu Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kami sembah, Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kami Oh, sembah, haleluya. sepanjang umur hidup kami mau Shikarala barashandara la barashandara la kami maramu. mau menyembah-Mu. Hiarala barabara barabara babashandi. Urala barashandara la. Shikarala barashandara la maramaramu. Urala barashandara la barashandi. Oh, Jesus, Jesus, Tuhan. Oh, shikarala barashandara la maramu. Haleluya. Oh,
Kerala bara shandara la bara 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 takara la baba bara shandara la bara shandara la Burra la bara shandara la bara 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 shandi. Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan punya mula, Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya. Oh, shikara la barashandara la barashandara la barashandara la barala. Segalanya milik-Mu ya Tuhan. Segalanya Tuhan milik-Mu. Hiara la barashandara la barashandara la barala. Oh, yara la barashandara takara la barashandi. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Segalanya milik-Mu, langit dan bumi, segala isinya adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah kami umat pilihan-Mu, biar kami hanya memuji, membesarkan. Hosana, Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang saya kasihi, hari ini dalam episode hari ini kita akan belajar tentang devotional life.
Devotional life ini juga berbicara di dalamnya mengandung tentang komitmen dan juga membawa persembahan yang terbaik, yaitu persembahan hidup kita kepada Dia. Dan juga jangan lupa saudara, devotional life juga akan mengalami perubahan gaya hidup dan Nah saudara, di 1 Petrus 1 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan katakan begini. Sebab itu siapakah akal budimu? Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah saudara, kita orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Makanya di Roma 11 ayat 36 katakan begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya saudara, biarlah pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan itu adalah wujud bakti, ibadah, penyembahan kita untuk menyatakan kedahsyatan Tuhan atas segala apa yang Dia sudah perbuat. Akan menjadi kesalahan fatal yang harus diluruskan, yaitu konsep beribadah atau berbakti yang selama ini mungkin dimengerti oleh kalangan orang Kristen pada umumnya. Pada umumnya yang bernama berbakti atau ibadah kepada Tuhan selalu dikaitkan dengan kegiatan agama di dalam lingkungan gereja, saudara. Kata berbakti atau beribadah dalam bahasa Indonesia dapat ditemukan dalam kitab Ulangan 13 ayat 4 katakan begini. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan kepadanya. Harus kamu berbakti dan berpaut. Yosua 22 ayat 5 juga katakan begini. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di perjanjian baru di Matius 4 ayat 10 katakan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara. Di Lukas 4 ayat 8 juga katakan begitu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, dalam perjanjian lama ya dapat ditemukan kata abad yang diterjemahkan to work, serve, labor, yang artinya bekerja, melayani, saudara ya. Nah, dalam hal ini harus dimengerti bahwa yang dimaksud berbakti atau melayani bukan hanya menyangkut kegiatan di lingkungan gereja, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Perintah pertama Allah agar manusia berbakti kepada Tuhan dapat ditemukan di dalam Kejadian 1 ayat 28 katakan begini. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, ternyata pengelolaan bumi atau menyelenggarakan kehidupan untuk manusia itu sendiri dan lingkungan adalah sebuah kebaktian.
adalah sebuah ibadah. Selanjutnya perintah Tuhan kepada Nuh untuk membuat batra Nuh juga merupakan perintah untuk beribadah. Bekerja, mengelola, menciptakan alam semesta. Yang Tuhan ciptakan itu adalah ibadah. Amin Bapak Ibu. Saudara yang bekerja, yang melakukan segala kehidupan ini. Yang dalam bentuk pengelolaan bumi, penaklukan bumi. Dan menguasai bumi ini. Itu saya mau katakan, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi saudara yang bekerja, jangan saudara cuma bilang, saya kan bekerja cari duit. Di tengah-tengah Anda bekerja, entah beribadah. Makanya saudara saya mau katakan, mimbarmu adalah tempat ibadahmu. Manusia harus mengelola bumi ini bagi kehidupan dan lingkungannya. Jadi bekerja juga adalah sebuah kebaktian atau ibadah kita kepada Tuhan. Namun perlu diingat, bekerja di sini adalah bekerja yang memiliki dialog dengan Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan yang tidak terputus-putus, saudara. Kata kebaktian dapat ditemukan dalam Perjanjian Baru dalam Matius 4 ayat 10 dan juga di Lukas 4 ayat 8. Berkaitan dengan pencobaan yang dialami Tuhan Yesus untuk menyembah iblis, saudara. Nah, penolakan Tuhan Yesus menggunakan kalimat ini sebagai landasannya. Dari peristiwa inilah kita dapat menemukan kebenaran bahwa berbakti kepada Tuhan adalah berbicara sikap hati yang tidak menghambakan diri kita kepada dunia ini, saudara. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, saudara yang sebagai karyawan, bahkan seorang ibu rumah tangga, dan lain-lain sebagainya profesinya. Bagaimananya, jangan malah dijadikan sikap penyembahan kepada dunia. Ya, nah tetapi sebagai anak Tuhan, kita menjadikan hal tersebut adalah tanda bakti, tanda ibadah kita kepada Tuhan. Dan hasilnya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kita harus pahami bahwa rumah ibadah kita bukan hanya di gereja toh, saudara. Tetapi ketika kita di rumah kita, di toko, di kantor, di warung, di pekerjaan, dan lain-lain di mana kita mencari nafkah dan bekerja, itu adalah rumah ibadah kita. Oleh sebab itu, kita tidak berhenti berbakti kepada Tuhan walau kita keluar dari ruang ibadah. Jam berbakti, jam ibadah kita bukan hanya ketika ibadah di dalam gedung gereja. Ya, selama 24 jam waktu kita adalah jam kebaktian kita yang terus-menerus berlangsung, tiada henti. Di sini kita dapat menikmati hidup dalam kebaktian kita, ya, dan ibadah kita kepada Tuhan sepanjang waktu hidup kita. Orang yang berbakti beribadah kepada Tuhan selama hidupnya dalam dunia, maka ia akan berkenan, ya, kepada Tuhan selama-lamanya, bahkan selama-lamanya di surga dalam kekekalan bersama dengan Dia. Sangatlah indah kalau dalam hidup ini kita memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Yang menjadi tujuan hidup kita. Tujuan ibadah dan kebaktian kita. Yang menjadi masalah terbesar dalam hidup kita sekarang ini adalah menerjemahkan iman dalam kehidupan. Bukan dalam pengakuan atau ritual. Seperti yang dilakukan oleh agama-agama pada umumnya, saudara. Seluruh gerak hidup kita adalah kebaktian. Adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin, saudara. Di dalam hidup kita ada irama memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Makanya di Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya. Sebenarnya sudah jelas bagaimana seharusnya kita menerjemahkan iman kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Banyak orang yang ibadah, ya, ibadahnya masih dalam wujud ritual atau upacara, saudara. Upacara kita adalah seluruh hidup kita. Amin, saudara. Ini berarti seluruh hidup kita telah dimiliki Tuhan. Pengakuan ini ditandai dengan kesediaannya. Tidak mencari penghormatan apapun dari dunia ini. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Dan kalau hidup kita dimiliki Tuhan, maka tidak ada pujian dan sanjungan yang layak diterima oleh diri kita sendiri. Semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan. Hal ini adalah sikap hati. Yang penting bagaimana hati kita memberikan penghormatan kita kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita dan selanjutnya seluruh gerak kita adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Terdapat kesediaan menggunakan hidup ini untuk melayani Tuhan, saudara. Memaksimalkan untuk selama masih hidup, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk menyenangkan hatinya. Inilah yang dikatakan Paulus bahwa adapun yang kita lakukan, kita memuliakan Tuhan. Inilah sebenarnya irama yang benar seluruh hidup kita. Irama penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita banyak menyembah Tuhan hari-hari ini. Dari seluruh kehidupan kita. Ya, itulah devotional life. Bukan hanya saja kita beribadah. Tapi 24 jam penyembahan kita. Di tengah-tengah kita melakukan segala aktivitas. Bahkan saudara yang sedang melakukan sebagai ibu rumah tangga. Tetap menyembah Tuhan. Ibadah kepada Tuhan adalah sikap hati. Artinya seorang yang beribadah kepada Tuhan tidaklah diukur dari ritual atau tata cara upacara agamanya. Tapi seluruh tindakan dan perbuatan hidupnya. Tuhan Yesus sama sekali tidak mengajarkan kalau beribadah kepada Tuhan harus melipat tangan, mengangkat tangan, harus menghadap ke arah timur atau ke barat, saudara ya. Menyanyi dengan lagu irama cepat atau lambat, bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani. Dalam seluruh pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan selama 3,5 tahun, ia menekankan sikap hati yang tentu terekspresi dalam tindakan yang memuliakan dan mengagungkan seperti dirinya. Memuliakan Yesus lebih lagi sungguh-sungguh itu adalah seluruh daripada ibadah kita kepada Dia. Puji Tuhan, saudara. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Bapa, buat setiap kami yang belajar akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sadar bahwa seluruh kehidupan kami adalah milik-Mu. Dan biarlah seluruh hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu. Di mana kami bekerja, dimanapun kami berada, apapun profesi kami Tuhan. Biarlah kami semua jadi penyembah. Bukan hanya di dalam gedung gereja ibadah, jam-jam ibadah. Tapi dimanapun kami berada, di tengah-tengah kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami terus beribadah, terus menyembah. Dari seluruh kehidupan kami, bahkan potensi yang ada. Bahkan keuangan yang Kau sudah berikan, kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Itulah devotional life. Kehidupan yang beribadah, yang berbakti hanya kepada-Mu. Berkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan dan usaha. Biar setiap umat-Mu adalah menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Aku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku.
yang ku rindu. Tiada sepertimu, tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukan, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di